Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iman, mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dan memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hadi, surat yang akan kita bahas melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu, yakni surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hanya terdiri dari 3 ayat pendek, sama seperti kalau kita membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sama-sama terdiri dari 3 ayat pendek, bahkan sama-sama diakhiri dengan huruf ra ya, pada setiap ayatnya. Bahkan dua-duanya, baik itu suratul Asr maupun surah At-Takasur, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, penjelasannya dalam kitab tafsir, dua-duanya juga bagian dari surat-surat Makkiyah, ya, surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suratul Asr, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membaca satu pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam salah satu pernyataan beliau ya seputar surah Al-Asr, betapa penting surah Al-Asr ini untuk dipahami ya. Al-Imam Asy-Syafi'i ya, dalam salah satu pernyataannya, dan ini dikutip dalam banyak kitab tafsir, kata Imam Asy-Syafi'i, laulam yunzilillahu siwa hadhihi surah lakafatin nas. Artinya apa? Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak menurunkan kecuali surat ini untuk dijadikan sebagai pedoman bagi manusia, maka itu sudah dianggap cukup. Ya. Laulam yunzilillahu siwa hadhihi surah lakafatin nas. Ya, jadi paling tidak kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini kandungannya ini ya sudah secara garis besar ya sudah cukup bagi kita untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, supaya kita ini dalam hidup di dunia ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang manusia yang merugi. Ya, semua dari kita tentunya berharap beruntung ya di dunia, beruntung di akhirat. Ya, maka surat Al-Asr ini ya Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kita, agar supaya kita tidak tergolong ke dalam golongan
hambanya yang merugi. Ya, betapa surat Al-Asr ini, ya, saya teringat dulu waktu kecil Bapak Ibu sekalian, ya, sekolah di madrasah atau sekolah di sekolah dasar itu, ya, kalau mau bubaran, kalau mau pulang itu kan sering membaca surat Al-Asr, Al-Asri sampai dengan akhir surat, habis itu kemudian bubar kita. Ya kan, di akhir belajar kita, ya, baik itu di madrasah maupun di sekolah dasar dulu, ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama, ya, tetapi saya dulu waktu sekolah itu, ya, kalau mau bubaran itu baca dulu bareng-bareng kan, wal asri, baru kemudian bubaran. Ya, memang bukan tanpa alasan Bapak Ibu sekalian, surat Al-Asr ini bukan saja penting untuk kita pahami maknanya, tetapi untuk sesering mungkin kita diingatkan dengan terus kita artinya sering membacanya. Itu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, itu dalam riwayat itu disebutkan, ya, kana ar-rajulani min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaya, apabila keduanya ini bertemu, lam yatafarraqa, tidaklah berpisah keduanya, hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-asri, sampai salah satu dari keduanya membacakan surah Al-Asr ini. Jadi kalau ketemu, ya, sebelum berpisah, salah satu dari keduanya ini membacakan surah Al-Asr. Ya, artinya apa? Ya, memang surah Al-Asr ini, ya, penting untuk selalu kita ini diingatkan dalam keseharian kita dengan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam surat Al-Asr ini. Mudah-mudahan kita ini tidak merugi dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu surah Al-Asr. Ya, tidaklah keduanya ini berpisah kecuali salah satu dari keduanya saling mengingatkan dengan membacakan surah Al-Asr. Itu dalam riwayat tersebut disebutkan seperti itu. Ya, surah Al-Asr, surah Al-Fatihah, itu bagian dari surat-surat dalam Al-Quran yang mungkin paling sering kita dengar, paling sering kita artinya baca Bapak Ibu sekalian. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, hanya terdiri dari 3 ayat pendek. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asr. Wal asri, ya, tentunya ada banyak penjelasan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan al-asr Bapak Ibu sekalian. Ya, diawali dengan huruf waw. Ya, dalam bahasa Arab huruf waw itu harful qasam. Ya, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ya, makanya ketika kita membaca wal asri, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersumpah dengan al-asr. Ya, kalau kita mau dianggap sumpah kita Bapak Ibu sekalian, baru bisa dianggap kita ini bersumpah kalau kita bersumpah dengan nama Allah, wallahi, ya kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bima syaa, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari semua ciptaan-ciptaannya. Makanya kalau kita baca dengan apa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran itu, ya, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satunya itu dengan wal asr. Ya, wadduha, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ad-duha. Ya, wal-lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan al-lail.
ya, dan masih banyak lagi. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Yang jelas dalam penjelasannya begini Bapak Ibu sekalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu ciptaannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya bahwasanya ciptaannya itu sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya itu ada yang penting yang harus kita perhatikan. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr ya wal 'asri ya, agar supaya kita ini tidak merugi, maka perhatikan itu al-'asr. Ya. Apa makna dari al-'asr itu sendiri? Ya, dalam salah satu penjelasannya al-'asr itu dimaknai dengan ad-dahr. Ad-dahr ya masa. Al-'asr diartikan juga dengan az-zaman. Az-zaman itu zaman. Ya, demi masa, demi zaman. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ya al-'asr juga ya dalam salah satu penjelasannya itu bisa juga ya lebih khusus lagi dipahami dengan akhir sa'atin nahar, ya akhir waktu siang, atau yang kita kenal dengan waktu asar. Kan asar itu kan akhir dari waktu siang, menjelang masuknya waktu malam. Nah, itu al-'asr bisa dipahami juga dengan itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan dalam salah satu penjelasan yang lain dikatakan bahwasannya al-'asr juga bisa diartikan dengan salatul 'asr, ya salat asar. Ya, salah satu salat wajib dari 5 itu yang diwajibkan atas kita. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini bersumpah dengan zaman. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa artinya masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Bisa juga dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat asar. Nah, ini makna dari wal 'asri. Ya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan zaman? Lima fihi min asnafil ghara'ibi wal ajaibi. Ada banyak ya keajaiban yang terjadi dalam perjalanan masa, dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan zaman. Ya, al-ibaru wal 'idhat, ada banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dalam perjalanan masa, dalam perjalanan zaman. Ya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, dalam kerugian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasannya manusia ini dalam kerugian? Ya, li'annahu yufaddilul ajilata 'alal ajilah. Karena bisa jadi manusia ini dia dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian yufaddilu al-ajilata 'alal ajilah. Apa maksudnya? Al-ajilah itu dunia. Al-ajilah itu akhirat. Karena banyak dari manusia yang mendahulukan dunia dari akhirat. Maka merugilah manusia. Kalau manusia dia lebih mementingkan dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Nah, ini bisa dipahami seperti ini. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga taglib alaihil ahwa wasyahwa. Merugilah manusia ketika nafsu syahwat itu lebih mendominasi manusia dibandingkan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah manusia ketika hawa nafsunya ini mendominasi dia, sehingga dia dalam hidup ini banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan kemaksiatan,
dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merugilah manusia, ya. Kan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ini waktu kan terus berjalan, ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah berlalu dari waktu ini kan tidak akan lagi bisa kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, sangat cepat sekali ini hidup. Ya, semua dari kita ini dalam perjalanan hidup kita di dunia ini akan mengakhiri kehidupan kita ini di dunia. Artinya kita ini semuanya akan meninggalkan kehidupan yang fana, kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita memasuki kehidupan yang bersifat baqa, kehidupan yang bersifat kekal, kehidupan yang bersifat abadi, kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, bukan berarti kita diajarkan untuk meninggalkan kehidupan duniawi, tidak, tetapi jangan sampai kehidupan duniawi yang fana ini mengalahkan kehidupan ukhrawi yang kekal nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, kita jadikan hidup kita di dunia ini sebagai bekal, ya, bekal sangu, ya, bekal sangu modal, ya, untuk kita menghadapi kehidupan yang bersifat abadi kekal nanti, kehidupan setelah kehidupan duniawi. Maka jangan kemudian habiskan waktu kita ini di dunia ini ya dengan syahwat kita, dengan nafsu kita, ya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, ya, tidak akan merugi. Di antaranya kalau kita hidup di dunia ini, kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak melakukan amal soleh yang didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi dalam salah satu penjelasannya Bapak Ibu sekalian, ya, kata al-asr itu juga bisa dipahami dengan salatul asr. Kenapa dipahami seperti itu? Li'annaha afdalu as-salawati. Itu dalam penjelasannya itu seperti itu. Ya. Salat asar itu ya sebaik-baiknya salat. Ya. Karena banyak dari kita ini yang lalai dengan sholat asar Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ketika kita memasuki sholat asar, ketika kita memasuki waktu asar itu, badan kita ini dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, sehingga dimungkinkan banyak dari kita ini yang lalai dengan menjalankan salat asar. Pulang kerja, ya, udah di akhir waktu siang, ya, capek, males, ya, maka diingatkan dengan ayat ini betapa pentingnya sholat asar ini untuk terus dilakukan. Jangan kemudian kita meninggalkan sholat asar. Itu dalam salah satu penjelasannya bisa juga dipahami seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan wal asr? Ya, penting untuk kita perhatikan, ya, salat asar ini. Jangan pernah kemudian kita tinggalkan. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ya. Lafi khusrin. Itu kalau kita baca redaksi Al-Quran, innal insana lafi khusrin, itu ada apa ya, penegasan sesungguhnya, inna. Kemudian apa artinya pakai lam, lafi, lam itu kalau dalam bahasa Arabnya itu lamut taukid, artinya itu juga bagian dari penegasan. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam khusrin,
Itu khusrin itu kalau dalam bahasa Arab itu dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu bukan lafil khusri, tapi lafil khusrin tanpa alif lam. Itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai manusia ini benar-benar dalam kerugian yang nyata, benar-benar dalam kerugian yang besar. Ya. Makanya untuk menggambarkan kerugian yang besar itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khusr dalam bentuk nakirah. La fi khusrin itu kalau dalam bahasa Arab itu ya di samping sebelumnya itu redaksinya itu penegasan demi penegasan, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya memilih dalam bentuk nakirah untuk lebih mengingatkan kita manusia, benar-benar kalian ini manusia dalam kerugian yang nyata, dalam kerugian yang besar. Itu pesannya itu, innal insana lafi khusrin. Karena waktu yang sudah berlalu ini tidak akan lagi bisa kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ada ayat dalam Al-Qur'an itu ya, ketika manusia nanti dibangkitkan di alam akhirat itu, ada yang ditanya, berapa lama kamu ini tinggal di dunia? Yaum au ba'da yaum. Kayaknya cuma sehari kita ini tinggal di dunia. Atau bahkan tidak sampai sehari, bahkan dalam potongan hari. Nggak nyampe sehari penuh kayaknya kita ini hidup di dunia. Ya, terasa seperti itu. Karena saking singkatnya, saking cepatnya kehidupan di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, sama kita kalau kita flashback ke belakang, kita balik ke belakangnya Bapak Ibu sekalian. Kayaknya baru kemarin kita ini dilahirkan di dunia. Ya. Maka waktu ini berjalan cepat, ya, maka supaya kita ini tidak merugi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak merugi ya gunakan terus waktu yang tersisa supaya kita tidak merugi ini dengan terus banyak melakukan amal saleh yang dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk dari kita menggugurkan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Allah itu kan punya hak. Hak Allah atas kita setelah Allah menciptakan kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang banyak kepada kita adalah kita beriman kepada Allah dan kemudian kita banyak melakukan amal saleh yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dalam rangka menunaikan hak Allah atas kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita baca kandungan surat Al-Asr ini, tidak saja penting kita ini menunaikan hak Allah atas kita, tetapi juga kita penting menunaikan hak sesama manusia atas diri kita. Apa hak sesama manusia? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling mengingatkan. Itu hak sesama di antara kita. Jangan hidup ini egois, Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita selamat sendiri. Ya. Makanya dikenal dalam ajaran agama Islam itu hablum minallah, hablum minannas. Ya, yang bersifat vertikal ke atas hablum minallah, yang bersifat horizontal hablum minannas. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan saling berkaitan antara keduanya. Ya, saling berkaitan antara keduanya. Gak ada dia bagus dalam hal hablum minallahnya, kemudian dia kalau tidak bagus hablum minannasnya, itu bisa dipastikan sebenarnya hablum minallahnya itu masih bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Kita ini hidup, ya kan, tidak saja kemudian ya yang penting kan ibadah kita bagus, tetapi hidup dengan sesama ini tidak bagus. Tidak bisa seperti itu. Ya. Maka gugurkan apa yang menjadi hak Allah dalam hal ini, berimanlah kepadanya dan banyaklah melakukan amal saleh yang disyariatkan. Amal soleh ini kan ikhtiari.
opsional, banyak pilihannya Bapak Ibu sekalian. Ya, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, makanya kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, perintah bertakwa itu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang bisa kalian lakukan. Nah, sama amal soleh itu kan banyak pilihannya Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang apa artinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak rizki, amal soleh itu bisa dalam bentuk banyak, ya, bersedekah, mengeluarkan zakat tentunya yang wajib, ya Bapak Ibu sekalian, menafkahi orang yang butuh, ya kan, ya. Tetapi bukan berarti manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang terbatas kemudian dia tidak bisa melakukan amal soleh. Ada banyak amal-amal soleh yang lain yang bisa dia lakukan. Ya, jangan jauh-jauh. Kata Rasul, itu nyenengin orang dengan senyuman kita saja itu adalah bagian dari amal soleh. Itu gampangannya seperti itu. Jangan nyusahin orang, ya, jangan nyusahin orang, tapi bikin seneng orang, ya kan, itu adalah bagian dari amal saleh kita. Bapak Ibu sekalian, ya. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya sering kita diingatkan oleh Al-Quran, ya, iman amal saleh. Sudahlah dalam hidup ini kita beriman dan beramal salehlah. Terus memantapkan keimanan yang ada dalam diri kita dan memperbanyak melakukan amal saleh yang didasari dengan keimanan kita kepada Allah. Amal-amal saleh yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan dibarengi dengan riya, jangan dibarengi dengan kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan, ya, amal saleh yang kita lakukan. Ya, baik itu dengan perkataan kita maupun dengan tingkah laku kita. Ya, sudahlah amal soleh yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, untuk kemudian dicatat sebagai bagian dari amal saleh kita. Ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ay jama'u bainal imani was salihil a'mali. Kecuali manusia yang dia dalam hidupnya bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh. Ya. Fahaulai humul faizun. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung, tidak merugi. Ya. Li'annahum ba'ul khasisa bin nafis, ya, karena mereka, ya, apa Bapak Ibu sekalian, mengganti sesuatu yang tidak berharga dengan sesuatu yang berharga. Tentunya yang dimaksud berharga dan tidak berharga itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-khasis yang tidak berharga itu, ya, kemaksiatan, itu tidak ada harganya. An-nafis yang berharga itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia, ya, banyak melakukan amal saleh yang dibarengi dengan keimanan. Ya. Makanya kita kan dalam Al-Quran sering, ya, Al-Quran pun Bapak Ibu sekalian selalu saja mengaitkan antara iman dan amal saleh itu. Ya. Dua-duanya. Ya. Sering kami katakan Bapak Ibu sekalian, orang banyak melakukan kebaikan tetapi tidak didasari dengan keimanan, itu kan sia-sia. Ya. Tidak berarti di sisi Allah. Tapi sebaliknya, orang dia beriman kepada Allah tetapi tidak dibarengi dengan banyak melakukan amal saleh, itu pun ringan,
timbangan amal kebajikan, amal kebaikan. Makanya harus berimbang. Ya, harus berimbang, harus balance Bapak Ibu sekalian antara iman dan amal saleh. Ya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, keimanan seseorang itu kan pasang surut, kadang menguat, kadang melemah. Ya, menguatnya itu dengan apa? Ya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melemahnya keimanan itu ya dengan kemaksiatan. Ya, maka agar terus keimanan kita ini menguat, kokoh, kualitasnya ini tambah bagus, tambah baik, ya harus dibarengi dengan banyak melakukan amal-amal saleh. Tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, amal soleh itu banyak pilihannya. Pokoknya semua kebaikan yang diajarkan oleh agama kita itu masuk dalam kategori amal-amal soleh. Tidak harus yang bersifat wajib. Ada banyak pilihannya. Ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya sunnah. Amal-amal soleh itu. Ya. Sama kebaikan, semuanya lah Bapak Ibu sekalian. Jadi amal-amal soleh itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, makanya sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, ibadah yang bersifat harta juga kan ada yang bersifat wajib, zakat, ada yang bersifat sunnah. Ya kan, ya. Yang wajib-wajib ini sebenarnya itu kan ya sifatnya itu kan minimalis Bapak Ibu sekalian, dan tidak semuanya itu yang wajib itu diwajibkan atas kita. Kalau sholat ya diwajibkan semuanya atas kita, makanya dalam pelaksanaannya itu fleksibel kalau sholat itu Bapak Ibu sekalian, karena ya tidak bisa ini artinya diwakilkan. Ibadah sholat itu nggak bisa diwakilkan. Saya lagi sakit, tolong wakilkan saya sholat, niatkan sholat untuk saya, itu nggak bisa. Makanya sholat itu pelaksanaannya itu fleksibel. Mata yassar, apa yang mudah, karena dia tidak bisa digantikan dengan orang lain pelaksanaannya. Ya, lain dengan haji. Haji bisa nggak diwakilkan? Bisa. Orang dia berkemampuan, karena dia berkemampuan, duitnya lebih-lebih. Ya kan? Karena duitnya sudah lebih, dia sudah terkenai kewajiban haji. Kan haji kan diwajibkan bagi yang mampu. Secara materi dia memiliki kemampuan, sehingga dia sudah terkenai kewajiban. Tapi bisa jadi karena faktor kesehatan, apalagi sekarang ini lebih ketat Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kan lebih ketat. Pemerintah ini nggak mau ngambil resiko. Yang lansia, kemudian yang ada potensi penyakit-penyakit yang sepertinya itu yang susah lah, kronis apa kan itu kan. Itu nggak keluar itu izin berangkatnya itu sekarang itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu yang lebih diutamakan itu kemampuan secara finansial, maka bayar dulu baru kemudian cek kesehatan. Kalau sekarang kebalik, yang lebih diprioritaskan itu kemampuan dalam artian kemampuan fisik, baru kemudian kemampuan dalam artian materi. Maka cek kesehatan dulu. Kalau secara kesehatannya itu tidak recommended, tidak direkomendasikan, ya udah nggak usah bayar, karena tidak termasuk mampu untuk melakukan ibadah haji. Ada dalam kasus misalnya seperti itu, karena sudah uzur tua, ya kan, karena nunggu waktu ini sudah lama ini kan, atau karena penyakit bawaan, itu dia boleh menggugurkan kewajiban hajinya itu dengan ya menyuruh orang lain untuk membadalkan atau untuk ya menghajikan atas nama dia. Ya, tapi kalau sholat nggak bisa, ya kan? Makanya pelaksanaannya itu ya semampu kita, nggak harus berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk
bisa berbaring kan? Nggak bisa berbaring, ya kan gitu kan? Ya gerak-gerakin itu nggak bisa, walaupun sambil berbaring, ya pakai isyarat pun jadi. Asal dia niatkan bahwasanya dengan isyarat-isyarat itu dia sedang melakukan ibadah sholat. Itu ajaran Islam itu gampang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ajaran Islam itu ajaran yang paling gampang. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus itu, kata Nabi apa? Saya ini diutus untuk membawa ajaran yang penuh dengan nilai-nilai toleransi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ya, terkesan berat, terkesan apa artinya sulit. Tapi tidak dengan syariat penutup yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kemudahan, Maka kalau sudah mudah kemudian kita masih tidak juga mau menjalankannya, ini ya tidak bersyukurlah kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya sudah, dalam hidup ini jangan pernah kita ini menanggalkan keimanan. Ya, berimanlah hanya kepada Allah. Yang kedua, supaya kita tidak merugi, ya banyak melakukan amal saleh apa yang kita mampu untuk melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah belum memberikan kepada kita rezeki yang cukup untuk menziarahi Baitullah di Mekah. Untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah kan tidak harus melakukan ibadah haji. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ada banyak pilihan yang lain. Ada banyak pilihan yang lain. Ya. Makanya kenapa Rasulullah itu, ya Rasulullah ini sudah tahu akan banyak dari umatnya nanti itu yang dia tidak sempat dalam hidupnya ini menziarahi Baitullah yang di Mekah itu. Makanya Rasulullah pun ya walaupun tinggal di dekat Baitullah, dia hanya haji seumur hidupnya itu hanya sekali saja Bapak Ibu sekalian. Ya, maka nggak usah berkecil hati menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Karena apa kata Nabi juga, yang paling mulia ya di sisi Allah itu kan apa? Bukan orang yang paling kaya di antara kalian kan, bukan orang yang paling artinya bagus fisiknya di antara kalian kan, enggak. Tapi orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu tadi kami katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, karena dengan apa Allah Subhanahu wa taala beri kita itu memungkinkan kita untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berkecil hati dengan apa semua yang sudah itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Allah tidak jadikan kita ini sebagai orang yang kaya raya, kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Ya, selama kita terus menjadi orang yang baik, karena bisa jadi ini memang yang terbaik dari Allah untuk kita. Kita tidak menjadi pejabat, ya Bapak Ibu sekalian, syukuri, ya kan gitu kan. Selama kita ini hidup baik-baik saja kan gitu, ya Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Untuk menjadi mulia di hadapan Allah kan tidak harus menjadi pejabat kan Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak harus menjadi pejabat. Ya, bahkan ya kalau kita lihat betapa banyak orang yang tidak bersyukur ketika jabatan itu dikasihkan kepadanya. Betapa banyak orang tidak bersyukur kepada Allah ketika harta yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka bersyukur kita tidak menjadi pejabat, tidak menjadi orang kaya, karena bisa jadi ketika kita dalam posisi yang sama, bisa jadi kita ini termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kita nikmatin Bapak Ibu sekalian. Ya,
hidup ini kita nikmatin. Ya, kan hidup ini sementara. Ya. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dunia. Ini juga yang kami katakan. Ya, kita berikhtiar, berusaha untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita. Sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada rezeki lebih ya kita berhias. Karena memang Allah katakan, siapa yang mengharamkan itu hamba-hambaku untuk berhias dengan sebagian dari karunia yang aku berikan kepada mereka. Tidak ada. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati min rizq. Ya kan? Ada rezeki lebih, berhiaslah. Tentunya tidak dibarengi dengan kesombongan. Berhias secara tidak berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Karena semua yang berlebihan itu ya memang tidak baik dalam ajaran agama kita. Termasuk bahkan berlebihan dalam ibadah itu juga tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi fattaqullaha mastata'tum tadi. Karena sebelum ayat fattaqullaha mastata'tum itu ada ayat yang sebelumnya itu turun, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah ya, haqqa tuqatih itu ya dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh, kurang lebih seperti itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, ayat ini diturunkan, ya pesannya itu sungguh-sungguhlah kalian dalam bertakwa kepada Allah. Banyak sahabat itu yang berlebihan dalam ibadah. Berlebihan itu sampai, ya namanya berlebihan Bapak Ibu sekalian. Kakinya sampai, kalau berlebihan dalam beribadah itu apa? Mungkin ya sampai luka, sampai, ya karena berlebihan dalam ibadah. Dalam sholat. Ya. Melihat tadi, ya fenomena sejumlah sahabat Rasul berlebihan dalam beribadah. Gara-gara ayat tadi. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Jangan juga terlalu memaksakan diri. Ya. Wirid, duduk itu berjam-jam kan gitu kan. Pas berdiri tidak bisa berdiri karena saking lamanya duduk. Ya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kan wirid bisa sambil duduk, bisa sambil jalan, ya kan. Yang jelas alhamdulillah enak kita ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ini hidup dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemudahan, yang penuh dengan toleransi. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kalau masih ada orang yang sholatnya bolong-bolong, yang wajib itu yang saking tidak bersyukurnya dia. Sholat cuma diwajibkan 5 waktu, itu pun sebentar-sebentar Bapak Ibu sekalian. Kok masih dia sholatnya ini bolong-bolong? Ya Bapak Ibu sekalian, orang sudah dikasih rezeki yang lebih-lebih, hanya menyisihkan sedikit saja untuk berzakat. Pada posisi dia sudah terkenai kewajiban mengeluarkan zakat. Kok dia tidak mau mengeluarkan itu, zakatnya itu dari harta yang berlimpah itu kan sangat tidak bersyukur. Dan Allah tahu yang wajib-wajib ini kan masih dalam batasan minimal. Ya makanya ya memang sebenarnya masih ada yang bisa lebih untuk dilakukan. Di samping ibadah-ibadah yang wajib itu, makanya kan disyariatkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ya. Haji memang diwajibkan sekali bagi yang mampu. Bagi yang memang dia kangen mau menziarahi Baitullah, mau menziarahi Qabrul Rasul, ya kuburannya Rasulullah SAW, makamnya Rasul, kan bisa dilakukan, tetapi tidak dalam konteks ibadah haji yang wajib. Makanya disyariatkan namanya ibadah umroh.
Bisa, boleh-boleh saja. Ya masih mending lah orang umroh bolak-balik Bapak Ibu sekalian daripada dia bolak-baliknya ke Thailand, ya kan, daripada dia bolak-baliknya ke Eropa, ya kan, ya masih mending dia bolak-balik ke ya tanah suci Bapak Ibu sekalian. Paling tidak ke tanah suci, ya shopping berbelanja ya nggak apa-apa lah, toleran masih ditoleran. Tapi paling tidak di samping shopping itu kan mesti dia tawaf, mesti dia menziarahi ibadah pun dia lakukan, sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya kan itu kan. Tapi bagi orang yang belum diberikan rezeki yang lebih, ya kan, untuk mendapatkan pahala itu kan tidak harus kita menziarahi tanah suci. Ya Bapak Ibu sekalian kan, sholat sunnah, puasa sunnah yang ibadahnya itu berlipat-lipat, itu juga diberikan juga dalam ajaran agama Islam. Nah, ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita ini ya terus menanamkan keimanan dan banyak melakukan amal saleh sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian, ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasehati sesama dalam kebenaran, wabil khusus, ya, saling menasehati sesama dalam kesabaran. Itu yang kami katakan tadi, ya, hakun nasi, hakul ibad, haknya manusia dari kita itu untuk saling menasehati sesama kita. Tapi hak Allah atas kita adalah dengan menanamkan keimanan kepada Allah dan banyak melakukan amal saleh sebagaimana yang Allah perintahkan, yang dilandasi dengan keimanan yang benar. Artinya apa? Amal-amal saleh itu kita lakukan lillahi ta'ala. Ya, gitu ya. Udah, dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Watawasau bil haqqi awsa ba'dahum ba'dan bil haqqi, ya, saling menasihati dalam kebenaran. Yang dimaksud dalam kebenaran itu adalah dalam kebaikan, ya, al khairu kulluhu, kebaikan semuanya, ya, dalam kacamata agama itu adalah, ya, kebenaran, ya. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, seperti saling menasihati untuk melakukan ketaatan kepada Allah, saling menasihati, ya, dalam hal penyembahan kepada Allah, ya, saling menasihati untuk meninggalkan, menjauhkan segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Itu masuk dalam watawasau bil haqqi. Watawasau bis sabri itu apa? Tawasau bis sabri 'ala syada'idi wal masaibi. Ya, saling menasihati, ya, ketika kita ada di antara kita ini ditimpa musibah, ya Bapak Ibu sekalian, ya, saling menasihati untuk terus menanamkan kesabaran. Semua dari kita dalam hidup ini mesti akan menghadapi masa-masa, peristiwa-peristiwa di mana kita dituntut untuk menghadapinya itu dengan kesabaran. Nggak ada yang hidup ini lancar-lancar saja, itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Mesti ada momen-momen kita harus menghadapinya itu, ya, dengan kesabaran. Maka saling menasihati di antara kita, ya. Paling tidak semua dari kita ini akan menghadapi musibah dalam bentuk kematian. Ya kan, orang-orang dekat di sekitaran kita itu kan, ya, akan menghadapi yang namanya kematian. Orang tua kita meninggal, maka kita saling menasehati di antara kita untuk menghadapinya itu dengan kesabaran. Makanya kan wabasyiris sabiri, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu menimpanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena semua dari kita ini adalah milik Allah.
dan semua dari kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bahkan dalam sebuah penjelasannya begini Bapak Ibu sekalian, ya. Menjalankan ketaatan itu juga membutuhkan kesabaran. Bahkan meninggalkan kemaksiatan itu juga membutuhkan kesabaran. Maka disinilah pentingnya watawasau bis sabri di antara kita. Kalau kita nggak sabar-sabar, mana mau kita melakukan ketaatan kepada Allah? Mana mau kita ini melakukan sholat? Mana mau? Apalagi sampai ibadah haji. Kalau kita nggak sabar-sabar, ya, ini kita ini terus tergiur untuk melakukan yang namanya itu perbuatan dosa dan maksiat. Maka di situ juga kita ini butuh ya untuk terus saling menasehati kesabaran, menanamkan kesabaran, bukan saja kesabaran dalam menghadapi musibah, tetapi juga kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Maka mudah-mudahan dengan begitu kita selamat hidup, bahagia, tidak termasuk dikategorikan orang-orang yang merugi, tapi sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 3 ayat yang kita baca dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanya. Ya begini, ya memang hidup ini ya antara sabar dan bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ya, sabar ketika kita menghadapi musibah, bersyukur ketika kita ya kan diberi nikmat. Memang hidup itu ya kadang harus sabar, kadang harus bersyukur. Karena tidak semuanya dalam sepanjang hidup kita ini senang terus atau sebaliknya sedih terus kan gitu kan. Ya. Tapi tadi ditanyakan kenapa ada zikir alhamdulillah fi kulli halin, ya kan. Pokoknya kita ini bersyukur kepada Allah, ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah dalam semua kondisi, ya, baik itu ya saat senang atau saat susah. Itu artinya dengan kita alhamdulillah fi kulli halin atau ala kulli halin Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya kita diajarkan untuk berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berbaik sangka. Kita lagi di atas, ya berbaik sangka, mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Kita lagi di bawah, ya berbaik sangka, mudah-mudahan kita ini bisa bersabar. Dua-duanya ini baik. Baik itu bersyukur maupun bersabar, itu dua-duanya itu baik. Bisa menghantarkan orang menjadi orang yang bertakwa, bisa menghantarkan orang menjadi orang yang baik dengan kesabaran dia, dengan bersyukurnya dia. Ya kan? Ya. Mungkin pasnya dia ini lebih baik banyak ini bersabar. Ya, mungkin pasnya dia ini lebih baik dengan banyak bersyukur. Yang jelas jangan sampai ketika kita dikasih nikmat kita tidak bersyukur, atau ketika kita ini dikasih musibah kita tidak bersabar, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kita ini kan diingatkan, ya hidup di dunia ini sebentar Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini sementara Bapak Ibu sekalian, ya kan gitu kan. Bukan segalanya kehidupan di dunia ini. Nah itu. Maka bersyukurlah kita dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanika. Subhanaka Allahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli dha.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.